Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sunarto Taliki, dosen tetap pada program studi S1 Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Iksan Gorontalo. Dalam video ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri mengenai pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi yang saya lakukan khususnya dalam aspek pengajaran. Video ini saya buat sebagai bagian dari portofolio pernyataan diri dosen untuk kerja Tridharma perguruan tinggi atau yang disingkat PDD UKTPT dalam rangkaian sertifikasi dosen 2026. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah perangkat keras komputer. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3 di program studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Iksan Gorontalo. Mata kuliah perangkat keras komputer ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai arsitektur dan mekanisme kerja sistem komputasi, mulai dari komponen dasar hingga sistem yang terintegrasi secara garis besar. Materi perkuliahan ini mencakup beberapa pokok bahasan utama antara lain. Yang pertama adalah arsitektur dan organisasi komputer yang meliputi struktur CPU, sistem memori, unit control, dan bus data. Yang kedua adalah sistem mikroprosesor yang mencakup siklus instruksi, mode pengamatan, serta perbandingan arsitektur komputer. Yang ketiga, sistem memori dan storage, meliputi hierarki memori, RAM, ROM, cache memory, serta media penyimpanan sekunder. Yang keempat, mekanisme input-output yang mencakup teknik polling, interrupt, dan direct memory access, serta antarmuka perangkat seperti USB, PCIe, dan SATA. Yang kelima, dasar-dasar jaringan dan komunikasi data, yaitu meliputi model OSI layer, topologi jaringan, serta protokol komunikasi sederhana. Selanjutnya yang keenam, yaitu troubleshooting dan perawatan perangkat keras yang mencakup prosedur diagnosis kerusakan, pergantian komponen, dan optimalisasi kinerja sistem. Adapun capaian pembelajaran lulusan prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini mencakup 3 aspek, yaitu aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan khusus. Sementara itu, capaian pembelajaran mata kuliah yang saya tetapkan meliputi 5 kompetensi utama, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep, fungsi, karakteristik, dan hubungan antar komponen perangkat keras pada sistem komputer. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis kompatibilitas kebutuhan, kinerja, dan spesifikasi komponen perangkat keras sesuai skenario penggunaannya. Ketiga, mahasiswa mampu merakit, memasang,
dan mengkonfigurasi perangkat keras komputer dengan prosedur keselamatan kerja yang benar. Keempat, mahasiswa mampu melakukan pengujian, pemeliharaan, diagnosis, dan penanganan gangguan perangkat keras secara sistematis. Selanjutnya yang kelima, mahasiswa mampu menyusun rekomendasi konfigurasi perangkat keras dan mendokumentasikan hasil perakitan atau troubleshooting secara bertanggung jawab. Untuk referensi utama yang saya gunakan dalam perkuliahan ini antara lain, yang pertama adalah buku dari Bobby Kurniawan dengan judul Perangkat Keras, Panduan Mengenal Komputer. Kedua, buku dari Istianto dan Jasi Eko dengan judul Pengantar Elektronika dan Instrumen Pendekatan Proyek Arduino dan Android. Yang ketiga, yaitu buku dari Jamidra Jam dengan judul Teknik Hacking Hardware Komputer. Yang keempat, buku dari Victoria, Tips dengan Trik Jaringan Wireless. Yang kelima, buku dari Sutono, yaitu dengan judul Perangkat Keras Komputer dan Tools Pendukungnya. Dan yang terakhir adalah, selain saya menggunakan buku, saya menggunakan berbagai artikel ilmiah dan jurnal yang relevan dengan perkembangan terkini di bidang arsitektur dan perangkat keras komputer. Dalam proses pengajaran mata kuliah perangkat keras komputer ini, saya menerapkan metode pembelajaran, yaitu metode pembelajaran pertama yaitu metodenya delivery, yang kedua adalah instruction sama assessment. Untuk aspek delivery, saya menyampaikan materi menggunakan beberapa pendekatan, yaitu yang pertama adalah metode flip classroom, di mana mahasiswa diwajibkan mempelajari materi melalui video atau model sebelum perkuliah tatap muka, sehingga waktu di kelas dapat digunakan untuk diskusi mendalam dan tanya jawab. Yang kedua adalah metode project-based learning, di mana mahasiswa bekerja dalam kelompok yang saya buat untuk menyelesaikan proyek nyata secara bertahap. Setiap minggunya, mahasiswa melakukan berbagai proyek, misalnya merakit PC, menginstal sistem operasi, hingga melakukan konfigurasi BIOS. Yang ketiga, yaitu blended learning, yaitu perpaduan antara perkuliahan daring untuk teori luring, untuk kegiatan praktikum di laboratorium, dengan memanfaatkan platform Zoom atau LMS, serta perangkat simulasi untuk demo perancangan sistem. Dan untuk yang keempat, metode yang saya gunakan adalah metode live demonstration, yaitu dosen melakukan perakitan, instalasi, pengujian perangkat keras secara langsung yang dilakukan di laboratorium, sambil menjelaskan setiap tahapan kepada mahasiswa, dan mahasiswa mengikuti secara sinkron pada perangkat yang tersedia di laboratorium komputer. Yang kelima, yaitu gamifikasi atau kuis interaktif, yaitu menggunakan platform seperti Kahoot atau Quizzes untuk kuis singkat mengenai konsep perangkat keras guna meningkatkan keterlibatan dan daya ingat mahasiswa. Selanjutnya, untuk aspek instruction,
yaitu interaksi antara saya dan mahasiswa, menerapkan beberapa strategi. Interaksi yang pertama adalah diskusi kelompok tertentu, yaitu saya membagi mahasiswa ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk menganalisa studi kasus, terutama perangkat keras tertentu dalam komputer seperti membandingkan performa berbagai jenis prosesor. Selanjutnya, mereka mengidentifikasikan penyebab permasalahan pada sistem prosesor tersebut. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek kolaboratif, di mana mahasiswa mengembangkan proyek perakitan dan konfigurasi sistem dengan bimbingan bertahap dari saya, bertujuan untuk membangun kemandirian dan keterampilan pemecahan masalah yang mereka hadapi. Yang ketiga, yaitu peer review project, yaitu mahasiswa saling mengevaluasi hasil proyek akhir yang mereka lakukan berdasarkan rubrik yang mencakup keakuratan perakitan komputer, bagaimana mereka mendokumentasikan serta mereka mengoptimalisasikan kinerja sistem sehingga mahasiswa memperoleh perspektif beragam dan meningkatkan kemampuan analitis mereka. Selain itu, saya juga mendorong diskusi aktif di kelas dan praktikum menggunakan peralatan laboratorium yang ada di laboratorium kami, seperti menggunakan kit mikroprosesor, multimeter, dan perangkat perakitan PC lainnya yang tersedia pada laboratorium kami. Untuk asesmen penilaian, ya, proses evaluasi yang saya lakukan kepada mahasiswa terbagi dalam beberapa komponen. Yang pertama adalah sikap dan perilaku sebesar 5%. Saya juga melakukan kuis sebesar 10% dengan penilaian 10%. Saya juga menugaskan kepada mahasiswa untuk membuat proyek kelompok sebesar nilainya saya kasih sama mereka 15%. Selanjutnya saya melakukan ujian tengah semester atau yang biasa disebut dengan UTS dengan nilai sebesar 20%. Untuk selanjutnya, saya melakukan juga tugas pembuatan laporan proyek yang mereka lakukan dengan memberikan nilai akhir sebesar 20%, serta ujian akhir semester dengan nilai sebesar 30%. Dengan demikian, total pembobotan hasil evaluasi pembelajaran adalah 100%. Demikian informasi yang saya dapat sampaikan terkait perkuliahan mata kuliah perangkat keras komputer untuk mahasiswa semester 3, program studi S1 Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Iksan Gorontalo. Berikut ini merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya lakukan secara luring di ruangan laboratorium komputer Universitas Iksan Gorontalo. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, baik ya. Untuk hari ini, ya, kita akan masuk di pertemuan kedua, yaitu pertemuan tentang mengenai perangkat keras komputer dan spesifikasinya. Jadi kemarin baru perjalanan dari sejarah daripada komputer. Hari ini kita akan belajar yang namanya alat-alat daripada komputer. Namanya, kapasitasnya, spesifikasinya. Yang paling utama adalah apa itu komputer? Ya. Jadi kan
kita seorang sarjana komputer tapi kita tidak mengetahui apa itu komputer. Ya. Jadi yang mau saya tanyakan adalah apa pengertian daripada komputer? Jadi siapa yang tahu atau masih ingat dengan pertanyaan kemarin, yaitu tentang pengertian daripada komputer? Komputer itu adalah alat elektronik yang memproses data dan menerima data dan menghasilkan sebuah informasi. Baik, ya, terima kasih kepada Rafa ya yang telah menjawab pertanyaan tentang pengertian daripada komputer. Ya. Jadi komputer itu adalah, menurut penjelasan dari Rafa, adalah sebuah perangkat elektronik, bla 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 dan seterusnya sampai dengan menghasilkan informasi ya. Informasinya berupa data. Ya. Data apa yang kita masukkan, maka itu yang akan ditampilkan oleh komputer itu sendiri ya. Atau lebih jelasnya, yaitu komputer adalah alat elektronik yang mampu menerima inputan data. Selanjutnya inputan data itu diproses ya. Diproses datanya, selanjutnya disimpan berupa perintah atau data, dan data itu menghasilkan output berupa informasi. Selanjutnya, ya, untuk materi-materi yang kemarin, ya, saya mau tanyakan lagi, apakah ada yang kurang jelas penjelasan yang kemarin? Siapa tahu ada yang kurang jelas, ya, Anda mau tanyakan, silakan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, tidak ada pertanyaan ya. Jadi sudah jelas ya. Jadi yang pertama kita pelajari, yang pertama adalah alat input atau alat-alat yang digunakan untuk memasukkan data, ya. Alat-alat untuk memasukkan data sebelum diproses, ya. Selanjutnya dikeluarkan. Alat-alat itu yang akan kita pelajari, jenis-jenisnya apa, ya, bentuknya seperti apa, dan spesifikasinya seperti apa, ya. Jadi alat input itu alat yang digunakan untuk menerima masukan. Jadi masukan itu, apa yang kita masukkan ke dalam komputer itu diterima oleh alat-alat input itu sendiri, ya. Selanjutnya yang dapat berupa masukan data maupun masukan program. Jadi ada yang kita masukkan berupa program, ada juga yang kita masukkan berupa data. Data itu ya seperti kalau kita menggunakan alat untuk menginput angka, huruf, alatnya itu apa? Ya, itu yang kita akan pelajari hari ini. Contoh beberapa alat masukan yang mempunyai fungsi berganda ya. Jadi ada juga alat-alat input yang fungsinya itu berganda. Ada dua, dia bisa dijadikan alat input maupun bisa dijadikan alat output. Ya. Jadi ada beberapa alat input, tapi bisa digunakan juga sebagai alat output. Alat untuk memasukkan itu biasanya disebut dengan I/O, ya. Input, output. Ya. Alat yang ada di dalam komputer itu disebut terminal. Coba, saya mau tanyakan sama kalian. Coba sebutkan beberapa alat input yang Anda ketahui. Ada yang tahu? Alat-alat input yang Anda ketahui? Alat input. Ada yang mau jawab? Yang sering kita gunakan apa? Keyboard. Apa? Keyboard. 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 Ada lagi? Ada lagi? Selain keyboard? Mouse. Mouse. Apa lagi? Touchpad. Touchpad. Mikrofon, ya. Ya. Ada lagi? Ya, semuanya itu benar ya. Ada keyboard, ada mouse, dan masih banyak lainnya.
alat input itu di komputer itu bukan cuma ada di yang sering kita gunakan, banyak ya, di dunia industri, dunia pendidikan, dunia otomotif, apa, semua menggunakan komputer. Sekarang itu serba menggunakan yang namanya komputer. Alat-alatnya pun berbeda-beda. Cuma yang sering kita gunakan itu yang paling utama itu adalah keyboard, mouse, ya. Ya, jadi semua yang dikatakan tadi yang dijelaskan, yang Anda sebutkan itu benar ya. Ada keyboard, ada mouse, ya, ada touchpad dan lain-lainnya. Ya, itu jelas ya. Benar ya, benar yang Anda sebutkan itu ya. Jadi alat-alat input itu digolongkan beberapa jenis ya. Yang pertama adalah itu yang kita sebutkan tadi, keyboard. Keyboard itu bukan cuma keyboard yang kita gunakan seperti ini ya. Keyboard itu banyak jenisnya ya. Yang kita ketahui kan cuma keyboard seperti ini. Keyboard itu banyak jenisnya, banyak bentuknya, ya, dan sejarahnya itu panjang juga daripada keyboard. Ya. Selanjutnya ada pointing device. Atau pointing device itu yang biasa kita gunakan itu adalah mouse. Ya. Mouse itu banyak jenisnya juga. Contoh kalau di apa dulu, di laptop itu bukan mouse lagi penyebutannya. Apa namanya tadi? Touchpad. Ya. Selanjutnya ada scanner atau alat pemindai. Ya, dulu itu ada alat pemindai yang disebut dengan scanner. Bentuknya ada, ya. Sekarang kan sudah lebih terkenal lagi dengan aplikasi scanner yang ada di handphone. Dulunya itu tidak seperti itu. Kita harus menggunakan alat scanner. Alat pemindai namanya, ya. Baru ada sensor, ya. Ini sensor-sensor ini paling banyak digunakan di dunia, selain dunia pendidikan, itu paling banyak digunakan di otomotif, ya, di industri, ya, atau di bisnis. Ya. Selanjutnya ada yang disebut dengan voice recognition, ya, alat untuk menerima suara, ya. Alat-alat apa itu nanti kita akan pelajari. Oke, yang pertama itu keyboard ya. Yang kita biasa gunakan ini keyboard ya. Ini keyboard ya. Keyboard ya. Keyboard. Keyboard merupakan sebuah alat papan yang terdiri dari tombol ya, untuk mengetik kalimat, simbol, khususnya pada komputer. Ini keyboard ya. Ini khusus untuk komputer. Alat untuk menerima masukan berupa huruf, tanda baca, angka, dan lain-lainnya. Pernah menggunakan keyboard kan? Ada tahu keyboard kan? Jelas keyboard seperti ini. Keyboard ini ada sejarahnya. Ya, bentuk-bentuknya juga berbeda dari sebelumnya. Ya, dan yang membedakan itu banyak. Ya, yang membedakan itu adalah salah satunya adalah celokannya, ya, yang masuk ke dalam motherboard, terminal yang ada pada motherboard. Keyboard dalam bahasa Indonesia artinya papan tombol, ya. Papan tombol ya, seperti ini. Atau papan tombol jaring. Contohnya ini keyboard, ya. Ini keyboard contohnya. Jelas sampai di sini? Jelas ya. Nah, selanjutnya kita pindah ke pointing device, atau biasanya kita sering kita gunakan yang biasa disebut dengan apa ini? Mouse ya. Yang pertama yaitu mouse ya. Ini mouse ya. Mouse yang biasa kita gunakan. Coba siapa yang tahu kenapa mouse? Ya. Ada yang tahu? Karena bentuknya seperti tikus ya. Kalau tikus kan ada ekornya. Ini ekornya ini kabel ya. Jadi karena bentuknya seperti mouse ya, seperti tikus, makanya disebut mouse ya. Dulunya sebelum bentuknya seperti ini, di sini ada sebuah bola ya. Bola atau
ada sebuah alat ya yang untuk menggerakkan pointingnya ya, tanda panahnya ya. Kalau sekarang sudah menggunakan apa? Apa? Yang warna merah ini apa di sini? Ya? Apa? Infrared ya. Ini infrared kan? Medianya. Oke? Jadinya seperti ini. Selanjutnya ada yang disebut dengan touchscreen ya. Kalau mouse di apa dulu di laptop itu disebut dengan apa tadi? Touchpad ya. Kegunaannya sama tapi bentuknya berbeda. Ya, kalau di komputer PC seperti ini, kalau di laptop itu contohnya seperti touchpad. Yang kedua itu ada yang namanya touchscreen. Ya. Touchscreen itu ada, tahu touchscreen? Touchscreen apa? Layar sentuh ya, kalau orang bilang itu layar sentuh ya. Contohnya handphone ya, handphone ya, layar sentuh. Kalau dulu itu semua harus menggunakan mouse ya. Untuk menggerakkan pointernya itu harus menggunakan mouse. Kalau sekarang itu bisa menggunakan yang namanya touchscreen di layar. Selanjutnya ada light pen, yaitu menyentuh layar monitor dengan yang namanya pena. Atau orang biasa bilang pensil ya. Setelah kita mengenal alat-alat input, nah sekarang kita masuk di alat-alat proses ya. Ini alat proses, yaitu alat di mana instruksi-instruksi program dieksekusi untuk memproses data yang dimasukkan lewat alat-alat masuk tadi yang kita kenal tadi, yang kita pelajari tadi, yaitu alat-alat output, alat-alat input ya, yang hasilnya nanti akan ditampilkan pada alat output. Alat proses terdiri daripada central process atau yang biasanya CPU. Jadi kalau kita mengenal CPU itu jangan kita melihat casing seperti ini kita sebut CPU ya. Jadi CPU itu yang biasa disebut dengan central process atau orang paling mengenalnya adalah yang disebut dengan processor. Selanjutnya ada main memory. Baru I/O. I/O ini adalah tempat untuk masukkan ya, konektor-konektor tadi yang alat input ke motherboard. Ya. Jadi untuk evaluasi pembelajaran yang tadi kita pelajari, itu saya akan memberikan tugas untuk minggu depan. Silakan kau carikan salah satu alat yang termasuk pada pointing device, scanner, sensor, dan voice recognizer dengan ketentuan ya, sertakan gambarnya, pengertian dan kegunaannya, jenis dan bentuknya. Jadi setiap mahasiswa mencari salah satu alat input yang bisa digunakan dalam dunia pendidikan, kesehatan, industri, otomotif, dan lainnya. Silakan kau carikan tugasnya ya. Jadi sebelum kita berpisah untuk pertemuan hari ini, ada yang mau ditanyakan? Materi dan tugasnya? Tidak ada. Kalau tidak ada, jangan lupa keting di absen ya. Kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau salah, ya tolong dimaafkan. Kita bertemu minggu depan di hari dan jam yang sama. Ya. Sekian pertemuan kita hari ini. Kita ketemu minggu depan. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.